Kalau ke sana rupanya bapak aku tuh disemutin. Di Hah? muka bapak aku semuanya masuk ke hidung segala macam. Ya Allah, kok Jadi bisa? aku nangis kan. Aku nangis sampai aku sakit. Bersihin semut Semut. itu, ternyata papi udah nggak ada gitu. Iya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya ya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys ya, di video kali ini ya sedikit terkejut juga saya melihat tajuk ini guys ya, bahwa di sini dikatakan terbongkar ya perlakuan dokter Malaysia ke pesakit Indonesia ya, medis Malaysia unggul dari Indonesia. Wow, jadi seperti apa begitu kan perlakuan dokter Malaysia ini terhadap pesakit Indonesia, guys. Dan di sini juga dikatakan bahwa medis Malaysia ini lebih unggul dari Indonesia, seperti itu ya. Wah, jadi saya penasaran melihatnya seperti apa ya kan. Buat teman-teman semuanya, sebelum kita melihat video ini, ya alangkah baiknya kalau kalian suka dengan video ini ataupun channel ini, boleh untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Ke sana rupanya bapak aku tuh disemutin. Di muka bapak aku semuanya masuk ke hidung segala macam. Oh. Minta, dia minta maaf gitu. Minta maaf sama mereka. Aku nangis sampai aku sakit. Bersihin semut itu, ternyata papi udah nggak ada gitu. Iya. Allah. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ya, buat teman-teman semuanya yang ingin melihat video originalnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support, boleh korang tonton langsung. Tapi kalau mau nonton sama Rahmat Channel ya, langsung saja kita lihat sama-sama. Seperti apakah cerita dari, ini mungkin orang Indonesia guys ya, yang bercerita tentang berobat di Malaysia, seperti itu ya. Kita lanjut. Kau ini kan salah satu bisa dikatakan orang Tanjung Pinang atau Indonesia lah ya, Orang Tanjung Pinang yang mengalami proses di mana engkau ketika sakit berobat ke Malaysia. Walaupun bukan engkau yang sakit ya, tapi kan kau salah satu orang yang mengalami berobat ke Malaysia lah gitu. Kau bisa ceritakan gak sih kenapa engkau bisa sampai berobat ke Malaysia gitu? Emang di Tanjung Pinang atau di Indonesia itu tidak bisa mengatasi ataupun tidak bisa menangani penyakit bapak engkau itu? Nah, jadi bapak Oke aku guys ini ya, sebelum kita lanjut, ternyata di sini ceritanya bahwa ya kakak ini bahwa orang Indonesia guys, Tanjung Pinang ya. Mungkin yang nonton video ini mungkin orang Tanjung Pinang, boleh komen di bawah guys ya. Jadi di sini bahwa kakak ini ataupun mbak ini berobat ke Malaysia, membawa ayahnya kalau tidak salah ya guys ya, ayahnya. Dan ternyata di sini kok bisa sampai berobat ke Malaysia guys, padahal kalau di Indonesia di Tanjung Pinang ya mungkin ada juga rumah sakit ya kan, tetapi kok bisa ya kakak ini memilih untuk berobat di Malaysia guys. Itu yang membuat penasaran saya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. sakit lah. Dulu itu belum ketahuan di tahun 2012. Oh, 2012 ya. Itu dia 2012. belum ketahuan sakitnya apa. Jadi Oke. pertamanya itu dia batuk-batuk, sering sesak sampai suaranya itu agak parau. Bengek gitu ya? Tapi tidak, kalau kita habis batuk kan parau, dia kayak Hilang. sembuh lagi gitu kan. Iya, normal Kalau lagi ini deh. kalau ini nggak sembuh. Bapak aku berobatlah ke Dokter Rudi yang ada di Tanjung Pinang dekat Kampung Baru. Ke sana dianjurkannya dikasih rujukan. Kasih rujukan ke RSUD Rumah Sakit Daerah di Pasar. Oh, rumah sakit umum daerah. Ya. Pas kami ke sana, kami menuju ke spesialis paru kan. Pas di Poli paru ya. poli paru. Dicek dahaknya. Katanya ada kelainan di parunya. Terus setelah di ronsen juga ternyata paru sebelah kanan bapak aku itu udah kabur.
Maksudnya kabur Kabur. gimana nih? Jadi kalau di ronsen tuh kan hitam putih kan. Ah, ah. Oke. Kalau paru Ngkoni sehat artinya dia berbentuk paru-paru Oh, begitu. jelas gitu Oh. gambarnya. Jelas. Ah. Tapi kalau yang ada kelainan dia kadang berkabut atau kadang ada bintik-bintik Ah. gitu. Nah, kalau Oke. bapak aku dia nih kabur. Jadi dokternya bilang ini harus dicek, tapi karena rumah sakit umum daerah ini alatnya tidak memadai. Keterbatasan alat ya. Betul. Jadi mereka pengen suruh bapak aku ini berobat ke RSCM Jakarta. Oh, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya, ke Jakarta. Bapak aku ke dokter Rudi lagi konsultasi. Dokternya suruh kayak gini kemarin di RSUD. Kata dokter Rudi, ya udah kalau mau ke RSCM nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya pakai jam sostek, waktu itu masih jam sostek Oh, ya. iya, BPJS Kesehatan ya. Di 2012 masih jam sostek. Jam sostek Jadi ya. kalau pakai jam sostek kesehatan itu antrinya lama. Dari mulai kita rujukan Pinang ke Jakarta itu antrinya panjang banget. Iya sih, dulu tonton itu memang lagi krisis-krisisnya tentang pelayanan waktu itu. Betul. Oke, Terus ya, kata dokter betul. Rudi, kalaupun misalnya kita udah jebol nih pengajuannya, pas sampai sana kita juga ngantri lagi. Ngantri lagi karena kita pakai jalur jam sostek gitu ya. Betul, karena kan banyak orang juga yang mau berobat di sana kan pakai jam sostek kan. Iya. Nah, jadi habis pengajuan RSCM itu ternyata ngomong sama keluarga nggak jadi. Oh, keluarga tidak setuju. Nggak setuju. Takut kelamaan itu tadi ya. Betul, jadi semuanya kumpul duit karena dulu tante aku pernah bawa mamanya berobat ke Malaysia. Jadi dia bilang, ya udah ke Malaysia aja. Oh, saran dari tante tuh ya. Oke, Mau ke Malaysia aja. saran dari Jadi tante. mamanya itu berobatnya ke Malaysia, Johor. Ke Johor, Johor. KPJ namanya. Nah, malam itu tuh aku belum pernah ke sana kan. Jadi aku ditemen. Mungkin teman-teman semuanya yang nonton orang Johor ya, sahabat saya dari Johor, boleh komen guys ya. Oke, kita lihat seperti apa lagi cerita dari kakak ini ya. Lah. Jadi kami bertiga perginya. Itu kami kumpul-kumpul duit tuh dari keluarga-keluarga. Pas kami sampai di Johor, ternyata besar Mirul. Aku ada experience. Jadi waktu aku masuk ke spesialisnya, itu kan pertama kan pasti kalau kita ke rumah sakit itu kita daftar dulu. Iya, daftar ke resepsionis. Abis kita daftar, abis itu kita baru dicek nih, ini apa yang salah gitu. Pas dicek ternyata paru-paru kan. Jadi kita dirujuklah ke dokter spesialis paru-paru. Kami ke sana, kami tunggu kan. Susternya ini orang India. Oh. Nama dokternya itu Datuk apa gitu aku lupa ya. Pokoknya dia spesialis paru-paru di KPJ. Dokternya orang Malaysia itu? Orang Malaysia. Jadi waktu aku ke sana, kami kan nunggu nih dokternya. Pas kami nunggu, mendadak dia datang. Badannya besar Mirul. Badannya besar. Rambutnya keriting. Dan badannya besar kok enggak? Badannya bocah gitu. Enggak. Tapi aku agak takut waktu aku lihat kan soalnya dia besar kali badannya. Abis itu pakai jas dokter gitu kan. Pas dia masuk, kau tahu tak? Pintu konsultasi dokternya ini kan diganjel sama ganjelan gitu kan. Jadi terbuka pintunya. Mak, ganjelannya itu ditendang sama dia Mirul. Maksudnya ditendang paksa. Iya, jadi gitu. dia datang tuh kayak ngamuk orang gitu. ngamuk. Gitu langsung ditendang kayak gitu. Aku juga kaget waktu itu kan. Bapak aku langsung ngeri, aduh dokternya ini ngeri betul gitu. Iya. Sekali masuklah kami kan. Masuk, habis itu bapak aku kayaknya dicek dahaknya sama darahnya. Oke. Dan ternyata hasilnya langsung keluar hari itu juga. Cepat ya? Cepatnya. Padahal hari itu baru kami berobat kan. Baru sampai kan? Baru sampai, baru daftar, baru konsultasi, langsung keluar. Hasilnya dari penyakit Betul. bapak kau tuh. Jadi memang tindakan-tindakan di sana tuh cepat. Pas kita masuk kan ke ruangan konsultasi, dokternya bilang, ini memang bapak aku nih, Bapak Supardi, nama bapak aku Supardi. Bapak Supardi ini kena cancer. Cancer paru-paru. Waktu kami dengar emang seperti itu ya guys ya, kalau di Malaysia guys ya, cepat sekali gitu kan penanganannya, baru sampai, baru daftar, baru cek, langsung keluar hari itu juga gitu guys ya. Wow, luar biasa guys. Pantas ya, ataupun kenapa memang banyak orang-orang Indonesia, apalagi bukan hanya orang Indonesia guys ya, orang-orang luar negeri pun banyak pergi ke Malaysia untuk berobat. Salah satunya orang Indonesia juga nih guys, banyak berobat milih berobat di Malaysia karena mungkin pelayanannya. Ini yang buat saya luar biasa ya. Ini juga patut dicontoh juga buat Indonesia guys ya. Dan tadi diceritakan kakak ini bahwa BPJS ya, ataupun
Kalau dulu kan Japsostek guys ya, belum BPJS namanya. Itu artinya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, biaya kesehatan seperti itu ya. Dan karena dia ditanggung ya, jadi walaupun ada yang patungan ya, walaupun tidak ditanggung semua ya, ada yang ditanggung, ada juga yang patungan bayar seperti itu guys, bayar per bulan seperti itu ya. Tetapi karena banyaknya orang yang menggunakan BPJS itu, sehingga pelayanannya jadi lama gitu karena ramai ya. Itu salah satunya kelemahan kalau menggunakan BPJS guys. Jadi kakak ini dan keluarganya menggunakan pribadi ya, uang pribadi gitu guys ya, tanpa menggunakan BPJS ya. Ini salah satu supaya gimana caranya kita bisa cepat untuk dilayani ataupun tidak terlalu ramai begitu ya. Oke, kita lanjut ya, seperti apa lagi cerita kakak ini ya. Ser tuh kami agak kayak nggak percaya, hampir nggak percaya Shock gitu gitu. ya? Iya, shock. Nggak shock sih, nggak Kaget. percaya, Iya, kaget itu, gitu. kaget. Soalnya kondisi bapak aku nih oke banget waktu itu. Oke. Terus udah gitu, dia bilang pula bapak aku nih kansernya tuh stadiumnya udah 4. Waduh, Ya udah mau stadium akhir ya? Iya, jadi aku kaget kan waktu itu. Stadium Terus pas kami udah selesai kan, terus dikasih tahu, nah ini kalau misalnya mau berobat di Malaysia di KPJ ini bisa, Heeh. cuman rawat jalan karena kita bukan tinggal di sini kan. Oh Oh, iya. Nah, rawat oke. jalan tuh lebih murah, jadi kita tak payah stay lah ke situ. Wah, tapi kalau namanya cancer rawat jalan apa nggak bahaya tuh maksudnya? Pak aku juga kayak nggak ngerti gitu kan, kok bisa dia cancer gitu kan. Iya. Jadi kami langsung ya udahlah, kalau memang mau berobat ya udah berobat aja gitu. Iya. Akhirnya berobat, tapi sebelum berobat bapakku tuh harus dibiopsi. Maksudnya? Biopsi itu kayak diambil sampel yang Di dalam dahak tuh. Ya? dalam Paru-paru. dahaknya itu, dalam parunya itu, sampelnya itu harus diambil. Hari waktu bapakku di biopsi itu aku deg-degan waktu aku mau masuk temanin bapak aku. Mm-mm. Bapak aku tuh dibawa pakai apa ya? Ranjang yang bisa Bisa gerak dorong, itu, ya. nah, yang bisa Dorong. didorong. Aku masuklah ke ruang tindakan. Barulah dokter yang barbar tadi tuh, Mm-mm. Datuk tuh masuk. Mm-mm. Pas dia masuk, aku udah seram nih. Itu kayak biopsinya tuh kan dari paru kan dia nggak bisa ditusuk gitu kan. Nggak bisa, Jadi dia harus disedot. masuk. Masuk dari sini kata. Enggak, Ini apa mulut? dari mulut. Disedot berarti ya? Nah, pakai selang gitu. Oh. Oke. Terus aku tuh lihat waktu itu tuh kayak samar lah, karena pintunya tuh agak terbuka sedikit kan. Aku lihat dokter itu kayak mau nusuk apa ya, kayak diginikan dia gitu. Bapak aku udah keluar, bapak aku berdarah. Dia kayak setiap kali batuk tuh keluar darah. Oh. Karena efek penyedotan selang Iya, itu tadi ya. karena dia harus dicek kan Efek itu apa ya. itu sebenarnya cairan itu yang di Paru-paru. paru kanannya itu. Bapakku ternyata harus nginap di situ 2 hari. Oh, Dan Oh, dan iya. harus ditemanin 1 orang aja. Jadi tante aku balik hari itu. Hmm. Terus sorenya dokternya masuk lagi, mau kasih bikin tindakan lagi. Heeh. Dia mau keluarin cairan semua yang ada dalam paru Paru. kanannya. Rupanya paru kanannya nih kabur karena isinya cairan semua. Oh gitu. Oh, ya Allah. Udah penuh berarti cairannya Iya, ya. dan ini akibat rokok. Oh, Oh, rokok. Iya, sumber utamanya itu rokok. Kalaupun memang bapak aku tuh berhenti rokok, itu pun tidak bisa bikin bapak aku sembuh. Bikin tindakan, dicocoknya pakai selang kecil gitulah, dicocok di dekat Sumsum sini. tulang belakang. Bukan, di dekat mana itu ya, dekat Paru. rusuk, Oh, rusuk. sela-sela Iga sini. rusuk, rusuk. ya, biar Oke. masuk ke parunya, Terus masuk ke paru, jadi dikeluarin cairannya. tunggu. Oh, oke. Dikeluarin, Oh, abis nggak itu dari mulut lagi itu nggak. ya. Jadi ditunggulah sampai beberapa jam gitu. Hmm. Pas 2 jam aku masuk. Ngilu aku. Pas 2 jam aku masuk, dokternya kasih lihat nih. Aku dulu ada fotonya tapi udah nggak ada pula. Cairannya itu di dalam kantong darah gitu lah, tapi Tahu, dia tahu. lebih besar lagi, kantongnya agak segini lah. Cairannya tuh segini Penuh. dan hitam kali. Oh, nikotin berarti itu. Nggak tahu itu ya, Nikotin, pokoknya itu oke. sumbernya dari rokok. Di situ guys aku yang masih tidur merokok sendiri tuh kan, ya. temenin bapak aku nggak dikasih kasur. Di situ ruangannya VIP apa maksudnya kayak cuman Bapak Cece sendiri di ruangan itu atau banyak Ada pasien? 2, berdua. Ada 2. Dan Cece tidur sebelah Bapak Cece situ Iya, numpang duduk gitu gini gitu. aja. Iya, tidur gitu aja kan? Iya. Karena dia cuman kursi kayak gini lah kursinya. Iya kan kita Oke. Cece kan dari Pinang juga nggak persiapan kan bahwasanya Iya harus nggak meet ada, opname nggak kan. ngerti juga kan. Heeh. Tindakan-tindakan itu tadi, itu tuh kalau nggak salah aku menghabiskan uang sampai 15.000 ringgit Malaysia. Dari 15.000. awal daftar sampai udah tersedot dari samping tadi tuh. Iya, Totalnya 15.000 ringgit Malaysia. iya. Itu
maksudnya udah seluruh semuanya atau masih ada lagi nanti? Setelah itu kan ini kan tahap pembersihan kan. Ah, Jadi setelah ini pasti kemo untuk menghabiskan sel-sel kanker. oke, mau lagi ya. Nah kemonya nggak bisa sekarang sebab bapak aku nih kan udah banyak kehilangan HB dan darahnya juga turun kan. Jadi dia harus recovery dulu lah. Jadi akhirnya setelah 2 hari kami balik Balik ke Pinang. Mm-mm. ke Pinang. Awal-awal aku waktu jagain bapak aku agak sedih karena bapak aku sakit kan. Pertama kali lagi Tapi semakin lama-lama aku tuh agak terasa capek gitu Capeknya ngurusin bapak aku. Iya, jadi kalau misalnya bapak aku di rumah, jadi orang cancer tuh ya, aku nggak tahu kalau orang lain, cuman kalau bapak aku nih seram menurut aku. Kenapa? Kok serem? Jadi kan Kurus? Kok iya serem, Beb? kurus, terus dia susah makan. Kurus. Yang tadinya gemuk banget kan, dia jadi susah makan. Dia juga BAB-nya itu nggak benar. Waktu itu aku masih umur berapa cuy? Masih 15 tahun. Iya. Jadi 16 atau 17 lupa lah aku, pokoknya segitulah umur aku. Kalau 2012 CC 15 tahun kayak. Nah 15 tahun kan. 15 tahun. Nah terus masih akhirnya kecil. yang ketiga kali kami pergi itu kemo kan, nggak sama tante aku. Jadi aku ke sana, aku langsung panggil taksi. Di sana ada namanya Bluebird. Oh, Bluebird, iya tahu. Nah disitulah pertama kali aku tahu kalau ternyata taksi di Malaysia itu dia kayak ada Argo. Argo. Argo tuh apa? Yang bayarnya Iya, iya. ya itu Argo namanya. Iya ada itunya. Nah, jadi dia Oke, berjalan ya, per kaget kilonya gitu. berapa dia Per nanti. kilonya Nah. berapa gitu. Oh kaget liatnya itu. Terus juga kata tante aku harus hati-hati sama orang India. Oh. Oh, Karena kenapa orang tuh? India preman-preman. Oh, Iya, iya. Nah, lanjut lagi pas kemo, aku pertama kali temenin bapak aku kemo, aku juga kaget Kenapa? karena di sana yang kanker bukan hanya Paru-paru. bukan cuy, Oh, jadi. bukan hanya orang tua, Maksudku anak-anak muda juga ada. anak-anak ada yang masih berapa tahun ya, 10 tahun masih ada loh. Terus Oh, aku tuh kira anak kemoterapi kecil ada itu tuh dulu juga. kayak yang kita harus diterapi, kayak biasa kan Oke, refleksi, oke. diterapi atau enggak gitu suruh kan. jalan kayak mana Nah, gitu. Ternyata Ternyata tidak, ternyata dia cuman kayak menyuntikkan serum. cairannya itu, cairan kemoterapinya itu. Terus ditunggu sampai biasanya itu 1,5 jam. Kemoterapi itu dia mematikan semua sel kanker. Oh. Semua sel. Semua sel. Makanya kita harus makan banyak kan supaya sel yang lain ini terus meregenerasi. Oke. Oh iya, kadang Supaya ada kita juga tuh. sehat Kalau sehat misalnya sebelum terus. kemo biasa kan disuruh isi tenaga dulu lah, masa entah makan apa segala macam. Setelah 2 kali kemo, bapak kan pulang nih sama aku. Balik lagi 2 minggu lagi balik ke sana lagi. Iya, kan aku pulang ke Tanjung Pinang sekarang nih. Pas aku pulang, pokoknya setiap kali bapak aku tidur, bapak aku tuh nggak tenang kalau nggak minum obat tidur. Nggak, kondisi tubuhnya tuh nggak sehat, kayak ada jarum nusuk-nusuk badannya gitu. Terus bapak aku suka hantu-hantukan tangannya ke dinding. Saking nahan sakitnya Saking itu ya. sakitnya gitu. kesakitan Kata ya. dokternya setelah kemo ini udah oke nih parunya, sel kankernya udah menurun. Terus aku bilang, tapi kok bapak saya semakin sakit dok, bukannya semakin sehat. Tapi ini udah oke sih, dokternya aja nggak bisa jelasin kenapa bapak aku semakin sakit gitu. Tapi bapak aku nih setiap malam kayak gitu, malah kayaknya tambah sakit gitu. Bapak aku susah makan, badannya semakin kurus. Dokternya cek ternyata HB bapak aku nggak cukup. Akhirnya hari itu nggak bisa kemo. Jadi akhirnya kita pulang. Seminggu kemudian dokternya email aku, dia suruh aku check up bapak aku. Di Pinang. Udah bisa belum? Kali aku kirim lah, bapak aku udah ke Prodia, aku kirim ke dokternya. Hasil tesnya itu tadi. Dokternya bilang belum bisa. Bisa karena HB-nya nggak cukup, nggak bisa kan? Kenapa HB-nya nggak naik-naik aja? Apa karena efek Karena dia sakit itu nggak tadi? makan. Oh, karena Dia nahan susah sakit. makan, dia nggak sehat. Jadi dia Tidurnya juga kurang kan jadinya. iya, jadi dia nggak bisa naik HB-nya. Kita kan harus selalu sehat Iya, nih. selalu Sedangkan sedangkan dia harus di kemo. Kemo itu apa tadi? Mematikan sel-selnya. Gimana mau dimatikan selnya? Orang selnya aja nggak cukup gitu kan. Paham. Bapak aku di situ marah, sedangkan aku nih udah capek banget nih ngurusin bapak aku kan. Sampailah mama aku datang ke rumah hari itu, marah-marah. Terus aku juga udah nangis-nangis lah, nggak ngerti lagi kayak mana cara kasih tahu bapak aku. Aku juga kelahi sama adek aku bilang kalau misalnya gue bisa, gue yang bawa papi. Terus aku bilang bukannya nggak bisa, bukannya nggak mau, tapi masalahnya dari dokternya yang tidak belum bisa. izinkan bisa kan. iya, Syaratnya aku balik ke Haji Ungar rumah mama aku. Oke. Aku ceritalah aku capek kali jagain papi. Terus mama aku cerita, katanya orang kalau mau nggak ada 40 hari sebelum dia meninggal itu pasti dia menyebalkan karena dia mau ninggalin kesan tidak baik supaya anaknya nih tidak terlalu sedih jangan tinggalin. Betul. Oke. Aku minta
obat tidur sama dokternya supaya bapak aku tidurnya tenang. Terus dokternya tetap nggak mau kasih karena nggak Oh, boleh nggak boleh, konsumsi heeh. terlalu berlebihan. Tiap malam kayak gitu. Jadi kami stres juga kan. Bapak Iya. aku kayak gitu setiap Oh. malam. Dia kayak ngigau, dia bilang dia jumpa bapaknya, jumpa mamanya pakai bahasa Cina. Aku cuma dengar aja dia bilang dia pakai bahasa Cina kayak ini. Wo cicung puape katanya gitu. Dia bilang aku sekarang sakit katanya. Aku bingung harus gimana. Dia bilang kayak gitu. Besoknya tuh Oke. bapak aku jemput adik aku dari rumah mama aku. Oh, masih bisa pula bawa motor ya? Bisa, bapakku Oke, masih oke. kuat. Tapi bapak aku masih kerja loh hari itu loh. Waduh. Bapak aku masih kerja. Oh, Bapak aku tuh kerja di kuat PT juga Sumber ya. Sari Sekawan Batu 7 belakang global. Ini cerita adik aku ya. Aku Masih nggak ada. kerja. Katanya bapak aku tuh terbaring gitu Heeh. pas sampai di rumah. Terbaring, habis itu dia peluk dua adik aku. Dia bilang katanya, aduh aku mau nangis. Nangis aku. Sabar Kak, yang sabar. Berarti ini Cece menceritakan sesuai dengan cerita yang adik Cece ngomong ke Cece karena Cece nggak ada di tempat waktu itu ya. Dia minta maaf gitu. Minta maaf sama mereka. Oh. Pas aku balik kan, bapak aku tuh memang 3 hari itu matanya kosong. Habis itu Oh. pas malamnya kan aku tidur di rumah kan. Pas aku balik, habis itu aku pijitin bapak aku. Pada saat itu malam tuh ya Cece balik ya. Cece pulang. Aku pulang jam 9, aku pijitin bapak aku. Itu papi baring atau Enggak, duduk? duduk. Oh, duduk. Terus duduk bapak biasa. aku bilang sakit. Sakit Nggak biasa usah lah, ya. nggak usah lah Sel, kata dia gitu kan. Aku setiap malam tuh memang selalu tunggu bapak aku tidur dulu baru aku tidur. Biasa tuh bapak aku kan Masya kesakitan Allah. kan. Iya, ngantuk-ngantuk gitu kan biasanya. Jadi aku cuman dengerin aja gitu. Tapi malam itu tuh bapakku diam aja. Aku lanjutlah nonton. Oh, bapak aku tidur nih, baru malam ini dia tidur. Aku lanjut nonton, tapi kok tak ada suara ya. Bapak aku lagi kepalanya Jangan-jangan tuh di ranjang, tapi badannya tuh di meninggal, lantai. guys. Sekali aku lihat kok kayaknya nggak gerak-gerak dari tadi gitu aja bentuknya gitu Iya. kan. Kali aku kesana rupanya bapak aku tuh disemutin di muka bapak aku semuanya masuk ke hidung segala macam. Ya Allah. Jadi kok aku bisa? nangis kan, aku nangis sampai Bersihin semut itu. Semut. Ternyata papi udah nggak ada. iya. Ya Allah. Aku langsung bangun Innalillahi adik-adik aku wa kan. inna ilaihi Aku telepon raji'un. HP aku, papi nggak tahu nih nggak gerak kenapa. Ya udah Ape kesana gitu. Apa itu siapa? Oh, Ape Om. itu paman aku. Oh, Om ya, oke. Abangnya bapak aku. Terus Oke. dari gitu aku hapus-hapusin sampai aku bilang Pi bisa minta maaf aku bilang gitu. Karena Padahal aku waktu sudah itu tidak tuh ada, kayak guys. kesal kali kan ngurus bapak aku. Iya, udah mulai stres ya Cece waktu itu. Jadi aku tuh kayak nyesal gitu. Harusnya aku baik-baik aja sama bapak aku gitu. Jadi kalau aku sampai sekarang tuh penyesalan itu tuh selalu ada gitu. Oke guys, ya, wah itu juga banyak pelajaran di video kali ini ya. Yang pertama tentu kita melihat luar biasanya pelayanan ya kesehatan di Malaysia begitu guys ya. Sehingga orang Indonesia ini ya di Tanjung Pinang rela untuk berobat, membawa bapaknya berobat ke Malaysia guys ya, karena mungkin pelayanannya yang luar biasa, terus pelayanan yang cepat juga ya guys ya. Waktu itu datang dicek ya istilahnya di apa ya namanya kemo ya, dan hari itu juga hasilnya keluar guys ya. Itu luar biasa guys ya. Dan pelajaran lainnya juga di video kali ini ya, bahwa bersabarlah ya guys ya, dalam apa ya, kalau misalnya orang tua sakit menjaganya segala macam ya, bersabarlah guys ya. Artinya ada kalanya, ada waktunya memang orang tua kita akan meninggalkan kita guys ya, bahwa jangan sampai menyesal seperti apa yang diceritakan kakak ini guys ya, bahwa di saat orang tuanya sakit ya, kan namanya orang sakit ya pasti kadang ngeluh ya, tidak sabar seperti itu ya. Tapi itulah ujian juga buat kita sebagai anak guys ya, untuk merawat orang tuanya gitu kan, supaya bisa bersabar gitu kan, jangan sampai kita emosional. Dan ya seperti tadi, jangan sampai kita menyesal setelah orang tua kita tidak ada guys ya. Oke, mungkin itu dulu video hari ini guys ya. Ini suatu apa ya, saya sebagai orang Indonesia juga kagum juga guys ya terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Malaysia secara cepat begitu ya, dan apa ya,
banyak juga video-video yang lainnya mengatakan bahwa memang di Malaysia itu sistem pelayanannya kesehatan itu memang seperti ini guys ya. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia ini berobat di Malaysia guys ya, karena pelayanannya yang terbaik guys ya. Oke guys, itu dulu video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika memang saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys ya. Tetap kita salam persaudaraan ya dari saya orang Indonesia buat teman-teman semuanya dari Malaysia dan dimanapun berada. Itu dulu video hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.